orang-orangnya pada seruduk seruduk ya. Biaskan rokok. Iya, Kayak gitu ya, babi hutan tuh ngelambangin apa, taring yang kuat tuh. Taring yang kuat sama pokoknya mentalnya juga kuat sih. Oke, gua lagi sama abang-abang dari BM1. BM1 itu nama sekolah aslinya apa tuh, Bang? SMA 1 Babakan Madang. SMA 1 Babakan Madang. Jauh banget pokoknya kalau di Bogor itu. Ada di sono lah. Kalau biasa disebut sporternya itu Elja Bali. Oh, Elja Bali. 106. Oh, kenapa lu pakai Bali, kan namanya Bogor? Elja Bali itu dalam bahasa Spanyol itu artinya babi hutan. Oh, lu pakai bahasa Spanyol ini. Dalam artinya babi hutan. Kenapa maknanya si babi hutan itu? orang-orangnya pada seruduk seruduk ya. Biaskan rokok. Iya, Kayak gitu ya, babi hutan tuh ngelambangin apa, taring yang kuat tuh. Taring yang kuat sama pokoknya mentalnya juga kuat sih. Oh, dalam arti Melambang babi hutan tuh melambangkan itu mentalnya kuat. lebih ke mental, Iya, lebih karena mental. melambangkan si taringnya itu kuat, Iya. gitu kan. Kenapa nggak banteng gitu? Nanti ke partai. Nah ya, bener-bener bahaya ya. Oke, BM1 itu namanya Elja Bali kalau di supporter itu. Nah itu kalau BM1 itu sebutan apa itu? BM1 tuh singkatan dari nama sekolah, Babakan Oh, Madang. Babakan Madang Babakan satu. Oh iya, benar. Kalau nama supporternya itu Elja Bali. Elja Bali 7106. 7106. Itu apa lagi tuh? 7106 itu tanggal berdirinya sekolah, tanggal berdirinya sekolah. Oh, tanggal 7 Tanggal- emang ada. tanggal Tanggal 7 bulan bulan 10 Oh, 2006. 2006. Oh, baru berarti sekolahnya ya. Iya. Berarti lo keangkatan berapa nih kalau di sekolah? Angkatan 13. 13. Iya. Berarti lu masih pada sekolah ya? Masih pada sekolah? Masih pada sekolah. Gak apa-apa lah. Gua ketemu sama seumuran sama gua, guys. Masih muda, kita sama-sama masih muda. Oke, BM1. Gua manggil apa nih? Elja Bali ya? Elja Bali. Sih, kalau di supporteran itu cukup padat. Kalau di setiap tribun rame dan mereka juga kompak. Nah, tertarik banget untuk kita kulas sedikit sejarahnya nih. Nah, kebetulan lu di sini itu sebagai apa? Kalau gua sih sebagai kapo inti. Kapo inti. Kapo inti. Lu? Kalau gue yang nge-backup dia kalau misalkan. Oh, koordinator kapo. Soalnya Oke. gua kan kalau di sekolah gue ini, gua sebelumnya itu jadi kapo. Terus gue ikut apa namanya, latihan futsal, kepilih turnamen gitu. Kepilih ikutan turnamen gitu. Awalnya kapo, tiba-tiba jadi main. Oh, lu ikut turnamen. ikutan jadi timnasnya juga, tim pemainnya juga. Pemainnya juga, Oh, iya. Kapo sekaligus pemain. Nah, lu kan kapo nih, Iya. tapi lu perkenalkan diri dulu kaponya, ya kan, biar pada kenal teman-teman penonton kita, ya kan. Gue juga belum tahu juga nih nama lu pada. Silakan Bang. Oke, nama gua Fadli Tirosina Gumilang, gua dari Elja Bali. Oh, intinya. Ya gue Firgi Ridho Musyapa dari Elja Bali yang nge-backup dia. Backup gua. Oke, ini dibilangnya apa? Gumilang. Fadli. Fadli. Oh. Gumilang Fadli. Kalau ini Firgi. Virgi. Fadli, Figri. Fadli, Virgi. Anjir, pada ribet banget nama-nama anak sekarang. Gue ini cuma 3 huruf. EKI. Oke, tadi kan lu sempet cerita ya, lu juga sebagai kapo dan sebagai pemain. Nah, sebelum gue bahas lu, gue tertarik banget bahas dia nih. Kita bahas dari sudut pemain dulu ya, kan lu pemain juga nih. Nah, kalau gue pengen tahu nih, sebenarnya kalau dari seorang pemain, karena gue sebelumnya belum pernah podcast sama pemain, Iya. belum pernah gue, makanya gue mumpung ketemu sama pemainnya ya kan. Lu waktu main itu di tahun berapa? Gua waktu main itu di tahun 2020 awal.
2020. Oh, baru-baru ini. baru-baru ini. Tahun-tahun sekarang. Iya, tahun sekarang. Oh, belum sebelum Covid ya? Sebelum Covid menyerang. Iya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Iya. Lu sempat main itu. Dulu sempat main. Nah, sekarang karena Ini non aktif stop. kan, ya Ya, jadi stop dulu. stop juga. Main Supporter. juga lu stop juga ya. Tapi latihan mah masih lah ya. Latihan masih. Latihan. Oke. Nah, lu kan pemain nih sekaligus juga kepo. Nah, menurut pandangan lu ketika lu main, lu butuh nggak sih seorang supporter itu? Kalau buat gua sih itu ngaruh banget ya Bang ya. Hmm. Kalau misalkan supporter tuh gimana ya? Kalau misalkan di turun lapangan tuh ngelihat supporter tuh kayak apa ya? Yang menggema gitu, nambah Iya. semangat tuh juga kan. Kayak gua harus tunjukin Ya. teman-teman gua di atas di tribun buat apa nyemangatin pemain, buat nyemangatin gua sama teman-teman gua yang main di situ. Iya. Jadi kayak ya Jadi gitu ya. sebenarnya tuh bangga juga sih saling menyemangati juga ya. saling nyemangatin satu Jadi, sama lain. supporter nyemangatin pemain, pemain juga nyemangatin supporter. Kan juga pengennya supporter juga kan pengennya lu menang gitu kan. Nah, Dan itu pemain juga nggak mungkin ngecewain supporter karena udah capek-capek juga kan. jauh-jauh. Nah, namanya ada cewek juga kan yang bela-belain datang atau dalam kondisi katakan hujan lah, bela-belain datang buat Iya. nyemangatin timnya, Panas, tim hujan. kebanggaan sekolahnya. Iya. Tapi guru juga suka pada datang. Guru suka pada datang sih beberapa doang. Kalau guru Nah, lu kalau selama main itu apa namanya? Support dari penonton itu sebelumnya kayak gimana sih? penonton tuh sebelumnya gua Kayak ada koordinasi dulu sama pemainnya apa gurunya gitu. iya Oh, koordinasi sama guru dulu. Koordinasi sama guru dulu sempat kecot kan, sempat cuman dikasih beberapa doang. Jadi dulu waktu gua sekolah tuh gua dibagi dua sih sekolahnya karena sekolahnya lagi dibangun satuannya lagi buat kelas 10. Jadi gua kedapatan masuk siang dan yang kelas 1 sama kelas 12 itu pagi. Jadi acara turnamennya itu kan jam 2-an, sekitar jam 2-an tuh. Jadi otomatis kan kita sekolah kan. Oh iya benar. Nah, jadi harus ada koordinasi dulu. Jadi gimana enaknya ini ya gimana lagi kalau kayak gitu makan kita sekolah ya mau nggak mau cabut. Iya. Cabut. Cabut sekolah. Nah, tapi lu ketika lu bertanding itu dapat dispen nggak sih dari guru? Oh dapat. Dapat. Mau Dapat itu dispen pun sih. lagi sekolah apapun itu, Iya, dapat. pelajaran penting lu dapat. Karena pemain diutamakan lah ya. Utamakan. Karena bawa nama baik sekolah juga kan. Iya bener lah, masakan prestasi juga kan. Nah, lu minum lah sambil minum gak apa-apa. Minum ya bang. Minum lah. Kita ngopi-ngopi nyantai. Senja kan sekarang sore. Nah, lu ketika menjadi kapo, nih kita cukuplah membahas dari segi pemainnya, karena kan di podcast ini kan sebenarnya supporter, tapi kan kita juga harus tahu pandangan dari pemain butuh nggak sih supporter gitu kan. Ternyata kan lu sebagai pemain memandang supporter itu sangat dibutuhkan banget gitu kan, apalagi lu ngebawa nama baik sekolah gitu kan, karena kan di dunia futsal pelajar itu kan ada dua prestasinya kan, si futsalnya sama supporternya kan. Nah, makanya saling kolaborasi lah untuk mendulang prestasi di setiap event. Nah, lu ketika lu menjadi kapo tahun berapa? Tahun 2019. Oh, Pas, setahun berarti sekarang. Lu juga Pas belum masuk 2019. bareng berarti. Itu lu dipilih apa gimana? Awalnya sih cuman ngatur kelas 10 doang ya. Jadi pas tahun 2019 tuh gue kelas 11. Terus gue punya adik kelas kan. Dari abang kelas, tolonglah diatur, dikoordinasi perangkatan. Cuman kelas 10-nya cuman agak susah kan. Akhirnya kelas 11-nya turun buat koordinasi kelas 10. Akhirnya udah koordinasi kita giring gitu, kita kasih tahu karena sekolah kita mau ngadain turnamen futsal, jadi dibutuhin supporter gitu. Kita udah bilangin ke kelas 10 juga udah. Berarti ketika lu masuk sekolah itu memang udah ada supporternya? Mas sekolah tuh udah ada supporter. Udah ada supporternya. Berarti berapa tahun sih sekarang? Udah jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun ya. Supporter. Berarti lu sekarang udah masuk ke tahun berapa nih? 2020. Enggak, lu udah masuk ke Oh, berapa tahun? 3 tahun. Pas lu masuk itu. Di kelas 10 udah ada Kelas 10 udah ada supporternya. Berarti berdirinya itu kapan sih? tahun 2010. 2010. Itu namanya udah El Jabali itu. Udah Elja balik. Oh. Foundernya itu dari kelas abang kelas lu. Abang alumni dari Udah alumni berarti Udah sekarang. Ini kan lu sebagai kapo yang sekarang menjabat kan. Nah, berarti lu sekarang juga masih sekolah nih. Nah, kalau di BM1 di El Jabali
pemilihan kapo itu ditunjuk atau emang ada pemilihan? Misalkan lu kan tadi bilang ada bikin percaya gitu kan, apa sebelumnya ada kandidat lain nih, misalkan lu berdua sebenarnya kandidat, suara lu terbanyak, lu jadi koordinator kapo, lu jadi kapo intinya, apa gimana? Kalau dari sekolah gue sih, dari abang kelas itu dilihat dari kayak aktifnya, nongkrongnya, kayak dipilih, oh ini orang supporter ada nih, ngebantuin juga dalam apa koordinat gitu. Maksudnya kayak bisa ngegerakin kelas 10-nya, angkatannya sendiri gitu, nyuruh gitu. Kayak di setiap event bisa terus gitu. Jadi abang kelas tuh ngeliat kayak, nih seorang ini nih bisa nih buat nanti kalau kita lulus dia bisa ngelanjutin lagi, bisa kayak dia ngelanjutin, ngewarisin gitu. Jadi lebih kayak sosok lah ya. Iya nggak sosok Nah, gitu. yang nunjuk si Fadli Virgi. Mulu gua. Nah, yang nunjuk si Virgi ini lu Iya karena untuk ngebantu. Iya, bisa ngebantu karena gue lihat juga kan dia juga mentalita supporternya ada gitu. Karena kalau milih orang tuh juga lumayan susah ya, yang bisa diajak Iya. kerja sama juga. Jadi harus bisa sama-sama klop gitu. Bisa diajak susah bareng, anggapnya kayak urusan tiket kayak gitu kan, keteteran siapa yang belum dapat kan mau nggak mau kudu kita juga nggak Iya. bisa ngandelin orang lain juga gitu. Adik kelas nggak bisa ngandelin adik kelas, harus kita juga yang gerak gitu. Lu satu kelas apa gimana? Beda kelas, sebelahan tapi kelas. Oh, sebelahnya kan tetanggaan. Tetanggaan. Nah, ini kan kita udah selesai nih ngebahas. Ya sedikit lah, nanti kita kelas lagi tentang kapo, lu sebagai kapo ini. Nah, tadi udah ngebahas tentang segi dari lu pemain gitu kan. Nah, sekarang kita ngebahas sejarah dari El Jabali sedikit lah, lu sedikit tahunya. Ceritakan sama teman-teman. Barangkali kan teman-teman juga pengen tahu ya kan sejarah El Jabali ini kayak gimana. Tadi kan sedikit lu sampein juga, El Jabali itu namanya karena ngambil maknanya itu kan dari taring babi gitu kan. Nah, dengan filosofinya pun tadi udah lu sebutin, tapi kan berdirinya nggak ada yang tahu itu segala macam. Nah, silakan diceritakan. Jadi El Jabal itu berdiri tahun 2010. Awalnya supporter El Jabal itu terdirinya dari iseng-iseng. Di Warping. Warping itu warung pinggiran, cuman kita sering banget ikonnya BM1. Kalau setiap pulang sekolah pasti selalu nongkrong di situ. Dekat sekolah gitu. Dekat sekolahan, kalau nongkrong di situ. Terus juga awalnya abang kelas alumni gua punya second account. Awalnya dari second account dia. Terus kemudian alumni gua kayak iseng bikin El Jabali. El Jabali, foto-foto supporter, nongkrong, semua segala macam, pokoknya tentang kebersamaan sama satu bukan Madang itu. Tapi sebelumnya itu memang namanya udah langsung El Jabali. Ini namanya langsung El Jabali. El Jabali tahun 2010 itu. Sebelum tahun 2010 itu udah ada supporternya belum? Udah ada, cuman belum kebentuk si El Jabali itu. Belum pakai nama. Masih pakai nama Babakan Madang 1 gitu ya. Ya anggapnya masih ilegal lah bahasanya. Ketika di 2010 itu akhirnya dibentuk namanya El Jabali dan dibuat strukturnya. Nah, tadi kan lu sempat bilang ngambil kulturnya ultras. Iya. Nah, kalau boleh tahu. Ya menarik aja gitu bang. Contohnya kayak babak pertama kan nge-change tuh, bikin merinding lah ultras itu. Terus babak kedua nanti ada lagi buka open dress gitu. Open dress menarik pokoknya bang. Bikin merinding di stadion itu. Nah, kalau lu sendiri, jadi Kalau gua sih nggak terlalu paham juga ya soal ultras ya. Yang gua tahu tuh kayak beda dari yang lain gitu. Makanya gua suka milih ultras tuh karena beda dari yang lain. Gak banyak gerakan Banyak juga. gerakan, mungkin channel juga bagus, banyak juga kan. nggak terlalu banyak gerakan tapi bikin orang merinding. Iya. Dan itu kan open dress juga di babak kedua. Tapi lu juga ngelakuin ada open dress kayak gitu. Ngakuin bang. Open dress juga cewek-ceweknya. Enggak bang. Nah, ini sama ini sih apa? Rapor gitu. Lu banyak lebih ke aksi-aksi kan. Iya. Kemarin gua nonton lu tuh pas tahun 2019 ya. Pas di Raga Tangkas. Lalat atas event Kopal PCS. Itu ngelakuin aksi koreo gitu kan. Itu juga lu masukinnya nggak?
nominasi sport terbaik. Iya, masuk. Tapi lu juara nggak itu? Gagal. Sama itu BN. Sama BN. BN yang BN-nya juga. Iya, Ya, aliansi. Aliansi juga. Itu juga udah masuk nominasi, habis itu nggak dapat best sporter gara-gara itu sama guru nggak diizinin lagi semenjak 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya itu pada cabut kan. Jadi cuman dibatasin, jadi dikit jadinya. Pas cabut itu banyak kan. Pas hari pertama itu hari ya? pertama banyak karena satu angkatan gua aja di kelas aja cuma ada 3 atau 4 orang doang. Gila bocah. Cabutnya berjamaah. Nah, maksud gue kan begini nih, paradigmanya itu kan jangan sampai orang itu memandang supporter itu harus ada pengorbanan yang berlebihan, karena kan fokus utama lu kan sekolah nih. Iya. Fokus utama lu nih buat para pelajar tetap sekolah dan nuntut ilmu, nyari ilmu. Ya kalau supporter mah sebatas hobi aja lah. Iya. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa lah. Terserah itu mah. gitu. Iya kan. Yang penting lu bisa mempertanggungjawabkan aja sih. Akhirnya lu kena sanksi di situ. Nah, lu kan sebagai kapo tuh. Lu dipanggil sama guru. Dipanggil sama guru, dia omong-ngomongin dong. Tapi nggak sampai kena sanksi berat. Enggak. Karena kan pasti mereka kan mikirnya, oh ini kelakuan lu pada nih. Lu Cuma kan kan disuruh ngerjain tugas yang hari itu dong. Oh. Tapi ditambahin. Disuruh nulis satu papan tulis gitu kan. Aku berjanji gitu. Gue dulu mah gitu, waktu zaman gue tuh harus pakai nulis buku anjir kalau hukumannya pegel. Nah, lu kan ini kan ultras itu kan maksudnya kan pandangannya mungkin ada beberapa orang yang gue suka sharing juga kayak ultras itu kayak menakutkan, karena di lokal itu kita sampai bakar flash, smoke, ada segala macam yang akhirnya mungkin pihak keamanan juga memandang itu ultras itu mengerikan karena euforia kita kan berlebihan gitu. Akhirnya image ke orang-orang juga itu ultras itu kayak menakutkan. Nah, lu kan milihnya ultras nih. Sedangkan kan teman-teman lu apalagi SMA kan banyaknya cewek ya. Iya. Nah, mereka takut nggak sih dengan lu ngebawa nama ultras ini? Gak takut ini sih bang, soalnya kita juga ada kapo perempuannya juga bang. Jadi buat ngajak-ngajak. Lu ada kampung perempuannya juga. Buat koordinasi apa namanya teman-teman ceweknya, buat cewek-cewek angkatan kelas 1, 2 sampai 3 gitu. Dia di depan juga, Di depan bareng sama lu juga. bareng sama gitu. Oh, gila. Berani tapi ya. Itu dia bareng sama lu. Apa ketika lu jadi kapo, dia juga jadi kapo? Apa lu duluan? Gua duluan. Lu duluan. Habis itu gua ajak dia supaya ngegerakin si ceweknya. Soalnya kalau cowok kan kayak gimana sih ya, biar nyanyi gitu, kayak teriak gitu. Jadi kayak si cewek tuh kayak diteriakin takut gitu mentalnya. Jadi kita harus punya kapo cewek. Jadi kayak ayo dong nyanyi gini-gini, jadi penyemangat juga jadi. Oh, itu strategi lu ya, itu pandangan lu karena si cewek itu kan baperan gitu kan, ketika lu kasih instruksi dengan keras Marah-marah sih gitu. Iya. Jadi kalau ada cewek kan, oh iya kita nyanyi nih, disuruh sama kapo ceweknya gitu. tapi dia berani juga ya. Tapi sebenarnya kalau jadi cowok gitu akan kelihatan malu sih ketika maksudnya agak si cewek itu yang di kapo cewek itu lebih semangat ya kan, tapi yang penontonnya leto ya malu banget gitu. Pintar strategi lu, pantesan kompak aja ya kan. Nah si si kapo ceweknya itu kemana sekarang nih? Kenapa nggak lu aja? Tadi udah dikabarin, cuman dia katanya lagi jalan sama temannya. Oh, nanti bolehlah kita podcast bareng dia. Ya, gue juga pengen tahu sih maksudnya pandangan seorang cewek itu ketika di supporteran itu kayak gimana gitu kan, karena banyak juga yang cewek-cewek itu kayak takut buat di supporteran itu gitu kan. Apalagi sekarang di lu kan menjadi cewek ini kan malah jadi kapo koordinator gitu kan, koordinator kapo. Makanya mudah-mudahan bisa datang di sini nanti buat ngebuka pandangan-pandangan teman-teman cewek lainnya gitu. Nah, selama lu jadi kapo berapa tahun tadi? Tahun ya? Lu jadi kapo ini ya, kapo tahun ini. Lu ada rivalitas? Ada sih bang. Ada. Oh, ada bumbu lah ya. Iya. Itu udah lama apa gimana? Udah lama dari alumni. Dari angkatan jebot bang. Iya. Dari angkatan jebot, kayak ledek-ledekan sekolah gitu, sampai kayak berujung ribut, kecot gitu. Cuman
kayak ngajakin ribut, cuman nggak jadi sampai di angkatan Di sekarang. angkatan sekarang baru kejadian. Yang sampai di angkatan lu itu. Tapi berarti di sporteran ini lu belum pernah ketemu sama sekolah tersebut. Udah Berarti cuma memang beberapa dong. ini permasalahan di luar supporter mungkin Luar ya. supporter. Ketika ketemu di supporter juga akhirnya lu bawa-bawa juga. Ya memang lah rivalitas itu bumbu lah. Ada derby, rivalitas, saywar itu ada. Cuman dan sampai berlebihan aja kayak anak STM, sampai bacok-bacokan. Kita mah have fun aja di sporteran gitu kan biar buat seru-seruan, buat Paling kalian. adu chance gitu. Ya saywar. Iya, jelas. Cuman di sporteran itu kan lebih apa ya buat ngeluapin emosi lu ketika lu mumet sama tugas sekolah, Ya. mungkin lu lagi galau sama pacar lu, ya kan masuk tribun lu nyanyi keras akhirnya lu lupa sama permasalahan lu itu kan. Tapi lu pernah nggak sampai kejadian di dalam match itu sama rival lu ini sampai yang clash parah-parahnya gitu? Belum pernah. Pernah sih kalau kayak gitu juga, kita juga jaga nama baik sekolah juga. Karena kan lu pemain nih, Iya. lu ngerasain banget ketika lu supporter berulah, pasti yang kena dampaknya itu kan timnya kan. Ya, jadi kayak mentalnya down gitu. Iya, terus diskualifikasi dan segala macam lah, pasti banyak lah hukumannya untuk si tim ini. Biasanya yang berulah supporter itu pasti yang kena hukuman itu timnya. Karena supporternya itu sulit ditindak. Mungkin kalau misalkan ya pasti kalau di lokal juga akhirnya timnya yang menanggung kayak ada denda kayak gitu kan. Tapi kalau di futsal nggak ada denda ya? Di dis doang. Oh langsung di dis. Kasih. Ya itu kerugiannya. Belum lagi nanti kalau sampai di blacklist. Iya. Apalagi juga nama sekolah juga jadi jelek kan. Iya, makanya kita damai-damai aja lah. Tapi oke lah, derby itulah memang ada, tapi rivalitas juga memang ada. Saywar juga hanya bumbu. Jadilah hobi ini menarik, bukan untuk ditarik sampai akhirnya ditakuti gitu kan. Oke, nah terus selama lu jadi kapo juga nih setahun ini, lu pernah nggak sih dalam prestasi itu? Kan kemarin gue sempat lihat lu kan masuk nominasi nih. Mungkin di event-event luar itu, lu pernah nggak dapat prestasi best sporter atau gimana gitu? Kalau misalkan best supporter sih belum ada, paling cuma masuk nominasi doang, supporter terbaik masuk nominasi. Nah, itu lu kan sempet banyak banget maksudnya masuk nominasi gitu kan. Berarti kan lu salah satu orang yang salah satu supporter yang diperhitungkan untuk wah ini supporter kreatif nih. Nah, lu selama lu kan jadi kapo ya kan buat ngedidik anak-anak lu untuk jadi kreatif itu kayak gimana caranya tuh? Gimana ya gitu? Apa ada timnya khususnya bagaimana gitu? Cuma kayak sering-sering ngumpul, terus ya sering-sering kayak supporteran gitu. Udah gitu. Lu ada ceng kelas gitu? Ada chain class. Itu rutin. Setiap mau ada turnamen. Oh, jadi nggak setiap misalkan tiap minggu 2 kali enggak. Berarti memang kalau mendekati turnamen lu ceng kelas. Nah, lu suka kemarin juga kan kalau nggak salah lu ada koreo tuh pas bulan itu. Nah, itu lu dibentuknya persiapannya itu jauh-jauh hari apa langsung Dari jauh-jauh hari, iya. Karena kan ya namanya adik kelas juga kan ada yang bisa diatur, ada yang bisa diatur kan, jadi harus jauh-jauh hari kita omongin bisa nggak gitu. Takutnya nanti pas hari turnamen dimulai malah sepi gitu. Iya. Takutnya kayak acak-acakan jadinya. Mungkin ada yang nggak hafal chain atau misalkan juga nggak kompak gitu, atau misalkan juga kaget kan, namanya baru pertama kali supporter atau ngedukung sekolah kan namanya juga. Tapi kesulitan itu ada nggak sih? Yang sulitnya cuman itu doang, Bang. Ngumpulin ada di kelas. Ngumpulin dari kelas lu juga. Iya. Buat gimana? Karena koreo itu kebentuk kan harus butuh masa banyak juga kan. Iya. Tapi dari segi pendanaan Lumayan. Paling kita patungan gitu, kayak ada partisipasinya gitu. ngambilnya di sekolahan apa per tiket itu? Di sekolahan juga iya, dari tiket juga iya. Gitu. Jadi kan setiap orang kan beda-beda nih caranya gitu Iya. kan. Mungkin lu bisa kolektifan di sekolahan juga iya. Terus lu juga ambil per tiket juga iya, karena itu jadinya uang kas ya. Uang kas Ada uang kasnya berarti ya. tapi belum ada uang kas, cuman ngambilin dari pas mau turnamen gitu. Itu Persiapan. Nah, ya sih satu sisi juga kan kalau misalkan lu sampai terjadi clash gitu kan,
tanggung jawab lu sebagai kapo itu kan berat juga kan. Lu harus ngelindungin cewek-cewek yang ada nonton juga gitu kan. Ya, pasti tanggung jawab lu besar lah, dari beberapa sisi itu pasti lu akan bertanggung jawab. Mudah-mudahan lu aman, perangnya perang kreatif aja gitu kan. Apalagi lu sekarang sering banget masuk nominasi kan. Mudah-mudahan lu nanti kedepannya bisa dulang prestasi lah. Amin. Terlebih juga pemainnya juga apa namanya sering masuk final ya. Juara pernah nggak? Juara apa? Pernah. Lu kan pemain itu. Oh, kalau gue sih sebelumnya kan waktu itu masih jadi kapo. Oh, Masih jadi kapo. pas lu jadi kapo udah pernah juara. Iya, udah pernah jadi juara. Nah itulah biar double winner gitu kan. Pemainnya juara, supporternya juga juara gitu. Nah, lu selama jadi kapo nih, suka dukanya itu apa sih? Kayak hujan-hujanan buat ngumpulin buat chanclass gitu. Sampai pas chanclass juga nyampe hujan-hujanan juga itu. Anak-anak lu hujan-hujanin juga. Hujan-hujanan. Itu kalau lu checklist gimana? Di sekolah biasa di lapangan tuh, kadang di lapangan, terus kadang juga ada di lapangan di luar sekolah. Oh dibolehin itu di sekolah. Tapi diizinin sampai aku untuk cek kelas di sekolah. Itu materinya ada, maksudnya secara pemahaman mungkin ya. Terus kan di supporter itu kan untuk dapat hadiah itu, dapat best supporter itu kan ada beberapa penilaian kan, kayak koreonya, terus kreativitasnya, kekompakannya, euforianya. Nah itu kan nggak lu pelajarin di dalam sekolah, bener nggak? Iya benar. Nggak ada materi dalam sekolah kan? Iya, karena lu itu belajar otodidak aja. Iya. Dan itu pasti lu dadakan. Tapi kalau misalkan dilatih, apalagi sampai ada eskulnya, kan itu luar biasa banget ya. Mudah-mudahan pihak guru dari SMA BM1 Babakan Madang 1 Bisalah dipermudah. harapan ya Bu Bang ya kan, dari segi perizinan mudah-mudahan kuotanya ditambahin lagi lah, jangan 10 orang banget lah ya. Tapi Sekolah kalau bisa. wah gila lu, sepi sekolah gila. Tapi itu maksudnya pihak guru itu sudah bagus sih menurut gua, karena walaupun nggak terlalu menyulitkan, ada pembatasan kuota tapi masih boleh diizinkan. Nah itu nggak terlalu ketat-ketat banget. Nah terus mudah-mudahan juga nanti kedepannya mudah-mudahan diadakan eskul untuk lebih kayak merangkul lagi aja sih, jadi buat ngasah. Kalau jadi kapo ini jadi famous gitu. Kalau famous gitu mah dia masih kenal. Jadi kapo aing. Udah, kan. Cuman Kalau kalau udah mikirin kayak gitu juga nggak mikirin kayak gue bakal terkenal gitu. Iya. Cuman kayak biar solid doang. Jadi kayak sekolah lain juga, oh ini kaponya Bemon, terus ntar di PC, bang ngopi nggak bang gitu. Silaturahmi nambah temen juga lah ya. teman juga, iya. Nah, selama lu jadi kapo, Iya. lu pernah UE nggak? Belum sih bang, kalau turnamen gitu daerah-daerah Bogor. Kalau luar kota sih belum, paling cuma daerah ya kayak Bogor. Bogor gitu. kota juga jauh lah sedikit mah ya dari sekolah kita. Buat lu mah ya jauh lah. Ya mudah-mudahan nanti lu juga bisa ngerasain NCIW lah ya. Tapi banyak cerita, W aman kok. Nggak terlalu gimana. Oke. Selama lu jadi kapo banyak cerita dan banyak juga sejarah yang udah lu kita kulik di sini. Nah, harapan lu buat komunitas lu apa? Terakhir nih. Harapan buat Jabal ini. Harapannya sih semoga makin kompak ya bang ya, tetap solid, gampang diatur, ngertiin satu sama lain, bisa koordinasi angkatannya masing-masing gitu. Ya, semoga buat adik-adik kelas juga yang nonton ini jangan terlalu Dikumpulin ya. jangan terus susah juga dong dikumpulinnya. Karena buat apapun itu gua buat nama sekolah ya kan. Kagak negatif kok. Enggak negatif. Dan jangan takut juga untuk bersporteran karena ini ranahnya kreativitas dan positif gitu lah. Nah, harapan lu buat sekolah terakhir lagi satu kali lagi nih. Unek-unek lu aja keluarin gitu. Jangan takut. Ditambahin lagi kuota buat supporteran. Ditambahin lagi untuk perizinan kuota supporternya yang tadinya 10 bisa jadi 20 atau 15 orang lah. Ambil tengahnya lah ya. Syukur-syukur guru juga membantu gitu soal supporter gitu. Kalau bisa sih ini apa namanya bang, ada eskul supporter gitu ya. Oke, terus buat peralatan perkusi itu Iya kayak snare, bass gitu. Bas, terus kalau mungkin buat nanti kalau koreo adalah support-supportnya ya. Karena kalau
Karena itu buat nama baik sekolah juga kan, promosi sekolah juga bisa ditempel jadi brosur. Biar nambah ramai yang sekolah di sini. Nah, bener lah, itulah harapan dari anak-anak bapak dan ibu guru di sekolah. Mungkin pandangan guru juga soal kayak supporter tuh balik-balik dari supporter kayak ribut. Jadi makanya alasan guru pasti ke situ. Pasti supporter tuh negatif, padahal mah enggak, kita cuman kayak dukung sekolah, kita kan nyari ribut gitu. Sebenarnya ada solusinya sih buat pihak sekolah. Kalau ketika ada ketakutan untuk sampai terjadi keributan kayak gitu, lebih baik dari pihak sekolah itu ada punya pengamanannya sendiri. Jadi dikawal dari berangkat sampai pulang. Jadi biar bapak sama ibu guru atau pihak sekolah pun tahu anak-anaknya itu ngapain sih di sana. Dan kalau memang mereka harus tahu sih, taunya itu ya dengan gimana caranya tahu tuh mereka harus datang dan nonton. Jadi ngerasain kalau di situ itu tensinya kayak gimana gitu. Tapi ada nggak sih pihak guru yang suka ikut nonton kayak gitu? Ada beberapa lah ya. Guru-guru yang asik lah sama muridnya, yang kayak friendly gitu. Akhirnya dia beneran dari pihak guru yang tahu situasinya kayak gimana bisa ngebuka pandangan guru-guru lainnya. Sebenarnya murid juga pengen ngasih yang terbaik buat guru gitu. Cuman ya mungkin gurunya berpikir negatif soal supporter itu kayak gimana ya. Beda Jadi, sudut pandang. beda sudut pandang. Makanya itu yang dibilang tadi ultras beda dari yang lain gitu. Mudah-mudahan lu juga bisa nampilin kreativitasnya juga, terus banyak ya prinsip depan pampel-pampel apa namanya event-event, jadi bilang Itu prestasi. dibikin IG juga biar pada lihat. Lihat ya. Tapi dia mereka nge-follow juga nggak? Follow ada yang sempat ngomong gitu juga. Oh, ada yang komen juga. Dia suka nonton YouTube juga nggak? Barangkali Iya, nonton. barangkali tuh. Sebenarnya kita juga kalau misalkan kita dikasih kepercayaan, kita juga bisa jaga kepercayaan itu gitu. Jadi kita juga punya tanggung jawab juga gitu. Guru mah Tanggung jawab lah ya. walaupun guru tanggung jawabnya lebih besar daripada murid ya kan. Sama-sama tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, ada lagi untuk harapan untuk pihak sekolah? Gitu aja sih bang. Cukup kalau ada pihak sekolah. Biar aman aja lah ya. Oke, gitu aja. Terima kasih udah datang di channel ini dan bagi-bagi cerita di channel ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dan silaturahmi. Terus jaga terus sama silaturahmi sama teman-teman lainnya biar ngurangi rivalitas lah. Walaupun rivalitas itu ada, derby itu ada, tapi hanya sekedar bumbu. Yang selalu gue ulangi, gue tekankan, peranglah kreativitas, jangan perang untuk rivalitas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Apa mau ngasih wejangan. Jangan. Oke, buat siapa nih? Buat guru sama alumni. Siap, silakan. Jangan. Buat guru, Bu Guru dan Pak Guru sama alumni, mohon maaf misalkan kalau ada yang salah kata atau misalkan nggak sesuai sama apa yang kalian alamin, maaf. Maafkan Nggak sesuai dengan salah kata ekspektasi mereka. Iya. Oke, semoga dimaafkan dari Diandi mengerti. Dan lu juga kan mau bentar lagi mau UN gitu kan, harus fokus sama kelulusan gitu kan. Dan lu juga jangan cabut-cabutan lagi. Fokus UN. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan sampai kembali lagi nanti.